Selamat datang di pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi pertemuan 14 atau pertemuan terakhir dari rangkaian mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada pertemuan ke-14 ini, kita akan membahas tentang peranan dan juga dampak teknologi informasi dan juga komunikasi. Yang pertama, peranan teknologi informasi komunikasi dalam berbagai macam bidang. Terutama yang pertama bisa kita lihat peranannya dalam bidang perbankan. Kita beri contoh, di sini adalah sebuah bank sudah memiliki electronic banking atau e-banking, internet bankingnya. Di dalam internet banking, contohnya di sini adalah BCA, mereka memberikan fasilitas bisa mengadakan transaksi pembelian, pembayaran di sini biasanya berupa pembayaran listrik, internet, ya, ataupun voucher yang lainnya. Kemudian pembayaran e-commerce biasanya ini kerjasama dengan beberapa merchant di dalam internet. Jadi bisa terhubung langsung melalui akun di dalam internet banking. Kemudian transfer dana juga bisa dilakukan, informasi rekening, mutasi ataupun transfer, sampai dengan hal-hal informasi lainnya termasuk administrasi. Nah, peranan TIK dalam dunia perbankan ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk pengguna e-banking tidak perlu repot pergi ke bank, antri di teller ataupun harus antri menggunakan ATM jika ingin bertransaksi melalui internet banking, maka akan bisa menghemat waktu dan juga tenaga. Kemudian peranan TIK yang berikutnya adalah kita lihat dalam dunia pendidikan. Salah satu contohnya adalah di kampus kita tercinta, Bina Sarana Informatika sudah menerapkan TIK di dalam fasilitas akademiknya, yaitu mulai dari perkuliahan online seperti e-learning. Kemudian juga ada ruang akademik online di mana mahasiswa sudah bisa melakukan ataupun melihat jadwal kuliah sampai dengan mendownload kartu rencana studi, kemudian mendownload kartu hasil studi dan sebagainya melalui internet. Peranan TIK yang berikutnya adalah peranan TIK dalam dunia medis. Dalam dunia medis sudah banyak bisa dirasakan manfaatnya. Salah satunya, jika melalui internet sudah banyak muncul sistem bakar baik itu sistem bakar yang sederhana untuk dunia medis. Contohnya di sini kami berikan contoh adalah kalender kehamilan online, di mana ibu hamil cukup memilih tanggal atau trimester berapa ataupun minggu yang keberapa kehamilannya, maka di sana akan muncul informasi mengenai perkembangan janin sesuai dengan minggu ataupun pekan kehamilan yang dipilih oleh ibu hamil tersebut. Kemudian peranan TIK yang berikutnya bisa kita lihat dalam layanan publik. Ya, pemerintah saat ini sudah banyak sekali menggunakan TIK dalam hal layanan publik. Contohnya, kita bisa membuat paspor secara online. Di sini contohnya adalah imigrasi.go.id. Kemudian yang berikutnya, peranan TIK juga dirasakan dalam dunia perdagangan, terutama adalah dunia perdagangan elektronik, di mana sekarang sudah sangat menjamur web e-commerce, baik itu yang internasional ataupun yang skala nasional. Adapun dampak positif dari penggunaan TIK diantaranya adalah memudahkan dalam komunikasi dan juga memperoleh informasi. TIK juga bisa mengembangkan kemampuan dan juga kesadaran masyarakat. Kemudian TIK juga menunjang dan juga meningkatkan kualitas pendidikan. TIK juga bisa meningkatkan kualitas dan juga kuantitas layanan publik tadi. Kemudian TIK juga bisa mendorong pertumbuhan demokrasi, karena melalui TIK tidak harus terhalang oleh geografi atau oleh wilayah. Kemudian juga membuka peluang bisnis baru. Kemudian dampak
negatif penggunaan TIK diantaranya adalah muncul kejahatan-kejahatan jenis baru, yaitu kejahatan yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian mempermudah masuknya nilai-nilai budaya asing yang negatif, karena orang bisa saja mengakses informasi dari luar negeri atau dari budaya asing dengan mudah, maka mereka juga akan dengan mudah meniru tanpa bisa menyaring yang mana yang baik dan yang mana yang negatif. Kemudian penggunaan TIK yang berikutnya adalah negatifnya adalah mempermudah penyebarluasan karya-karya pornografi. Dan juga TIK mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat, karena perdagangan elektronik memudahkan masyarakat untuk melakukan pembelanjaan. Yang berikutnya, TIK juga mendorong kekejaman dan juga kesadisan, ini dalam bentuk kejahatan yang baru ya. Kemudian juga memperluas perjudian, karena di sini perjudian sudah dikemas dalam bentuk-bentuk yang sangat menarik, biasanya berupa gaming dan sebagainya, yang menggunakan, salah satunya adalah menggunakan TIK di dalam pembuatannya. Kemudian juga etika berinternet sebagian besar tidak dimiliki oleh para pengguna TIK, karena akses internet yang begitu mudah, sementara kesiapan dari masyarakat untuk mengetahui salah satunya adalah etika dalam berinternet itu masih sangat kurang. Kemudian dampak negatif berikutnya adalah dampak negatif komputer terhadap kesehatan. Ini berkaitan jika terus-menerus tanpa berhenti misalkan menggunakan komputer ya, maka akan mendapat atau akan menimbulkan dampak negatif pada segi kesehatan. Kemudian kita akan mengenal istilah-istilah dalam e-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce sendiri adalah istilah yang dipakai sebagai jenis transaksi bisnis ataupun komersial yang melibatkan transfer informasi melalui internet. Bentuk-bentuknya diantara yang lain adalah business to business. Business to business di sini adalah e-commerce antara usaha dan usaha, baik pelanggan maupun supplier. Kemudian melakukan transaksi antar usaha ini secara elektronik, keuntungannya adalah cepat, nyaman, dan juga efisien. Kemudian yang berikutnya, kita mengenal juga yang namanya e-marketplace. Di dalam e-commerce telah mendorong terbentuknya pasar-pasar tersendiri di mana pembeli dan penjual bisa bertemu dan berinteraksi dalam dunia maya. Contoh di sini adalah misalkan situs yang Indonesia adalah tokobagus.com, di mana di situ siapapun bisa membuat akun di dalam tokobagus.com, baik itu akun sebagai seorang pembeli ataupun sebagai penjual. Jika memilih akun sebagai seorang penjual, maka kita akan diberikan ruang untuk mengupload jualan kita. Kemudian disitulah kita bisa saling berinteraksi dengan pembeli ataupun penjual yang lainnya. E-marketplace ini sangat banyak bisa kita dapati di Indonesia ataupun di luar negeri, dan sifatnya free ataupun tidak berbayar. Yang berikutnya adalah business to consumer. Di dalam business to consumer, e-commerce antara usaha dan konsumen secara langsung. Konsumen mendapatkan akses yang luas pada produk dan jasa yang ditawarkan secara online. Ini contohnya adalah eceran ya, atau pedagang eceran melalui internet seperti amazon.com, ebay.com. Ini merupakan business to consumer. Kemudian komponen utama dari pengembangan e-commerce adalah yang pertama adalah produknya. Produk dan jasa harus memiliki keunggulan dan juga daya saing, dikembangkan terus-menerus, inovasi dan juga dari segi kualitasnya. Yang berikutnya adalah dari segi promosi. Dalam e-commerce, produk dan jasa memerlukan promosi yang efektif secara terus-menerus. Kemudian transaksi secara online ini harus didukung oleh infrastruktur, baik itu yang mengoperasikan fasilitas terkait yang menjaga kenyamanan pelanggan, baik itu kemudahan, murah, cepat, berkualitas, dan juga responsif. Yang berikutnya yang terkait dengan transaksi online adalah produk delivery atau pengirimannya. Produk dan digital dan juga jasa
lebih mudah dikelola melalui e-commerce, sedangkan produk yang secara fisik memerlukan pengiriman melalui proses bisnis yang efisien. Kemudian berikutnya yang tidak lupa diperhatikan adalah komponen after sales support. E-commerce memungkinkan pemanfaatan internet baik itu melalui email, situs web untuk memberikan layanan purna jual. Demikian adalah materi kita di pertemuan terakhir mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi mengenai peranan dan dampak teknologi informasi dan juga komunikasi. Semoga kita bisa mengambil ilmu dari dalamnya. Semangat belajar dan semoga sukses.